Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan praktek tapi menggunakan suatu aplikasi yang namanya PET ya. PHET ya. Kalian bisa mendownload aplikasi PET ini di Play Store atau App Store. Ketik aja PHET ya. Karena di sana banyak praktek-praktek yang dapat kalian lakukan. Oke, materi pada praktek kali ini yaitu mengenai hukum Ohm ya. Tujuan dari percobaan ini adalah menyelidiki hubungan antara beda potensial V, kuat arus I, dan hambatan atau resistor R ya. Bahan dan alat yang digunakan. Nanti kita menggunakan lampu, baterai sebagai sumber tegangan, kawat penghantar, ampermeter untuk mengukur kuat arus, dan voltmeter untuk mengukur beda potensial atau sumber tegangan. Terus Ibu juga menggunakan saklar nanti sebagai penghubung atau pemutus arus ya. Nah, karena kita bahasanya materi tentang hukum Ohm, maka nanti kita menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. V itu adalah beda potensial atau tegangan, yang satuannya volt. I adalah kuat arus listrik, yang satuannya ampere. Terus resistor, yang satuannya adalah ohm. Langkah kerjanya yang pertama, kita merangkaikan sumber tegangan baterai dengan lampu seperti pada gambar ya. Ini lampu, lalu kita hubungkan dengan sumber tegangan dengan menggunakan kawat penghantar ya. Atau skema dari rangkaian listrik itu akan digambarkan seperti ini ya. Jadi sebuah resistor ya, lampu ini dihubungkan dengan sumber tegangan V ya. Lalu dari kutub positif akan keluar arus, ini yang tanda panah merah ini adalah arus. Ingat, arus keluar dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Oke. Jadi nanti kita menentukan nilai hambatan, nilai tegangan, nilai kuat arus ya. Terus nanti untuk mengukur tegangan ya atau beda potensial, kita akan menggunakan voltmeter. Untuk mengukur arus nanti kita menggunakan ampermeter ya. Jadi ada dua tabel percobaan yang akan kita isi atau kamu isi ya. Tabel percobaan 1 dan tabel percobaan 2. Kita lihat tabelnya. Ini tabel percobaan 1. Pada tabel percobaan 1 ada 3 kali percobaan. 1, 2, 3 ya. Nanti ini kamu isi setelah kita masuk ke dalam aplikasi PET nanti ya. Nanti setelah diisi nilai-nilai dari tegangan, resistor, kuat arus, terus nanti kalian juga bisa menyatakan apakah lampunya menyala lebih terang atau kurang terang pada tabel di sini ya. Lalu gunakan nilai-nilai yang ada di sini untuk membuat grafik hubungan antara kuat arus dengan hambatan. Jadi yang diambil adalah nilai kuat arus dan nilai hambatan. Grafiknya lebih kurang seperti ini ya. Ingat, nanti menggambarkan grafik skalanya harus rapih, benar ya. Gunakan penggaris atau mistar. Kalau kamu ambil dalam satu titik itu nilainya 1 cm, berarti titik berikutnya juga 1 cm, 1 cm. Begitu juga pada sisi horizontalnya ya, rapi. Nanti kalau sudah kamu dapatkan, hubungkan titik 1 dengan titik yang ada di titik pada ampermeter dengan titik pada resistor. Nanti kamu akan dapatkan suatu titik potong. Nah, hubungkan titik potong itu ya. Oke. Sekarang untuk percobaan 2. Percobaan tabel pada
tabel percobaan 2 juga ada 3 kali percobaan, ya. Nanti pada saat kita menggunakan aplikasi PET, Ibu akan jelaskan apa yang terjadi, apa beda antara tabel pada percobaan 1 dengan tabel pada percobaan 2. Oke. Sama seperti tadi, bahwa pada dengan menggunakan hasil tabel percobaan 2, kamu buat grafik hubungan tegangan dengan kuat arus. Nah, kalau tadi kuat arus dengan resistor, sekarang tegangan dengan kuat arus. Sama nanti buat skala yang benar, ya, sama dengan menggunakan penggaris, ya. Setelah itu, kamu jawab 3 pertanyaan di sini. Bagaimana hubungan antara kuat arus dengan hambatan atau resistor dari percobaan tabel 1. Percobaan tabel 1 itu yang ini, ya. Lalu, bagaimana hubungan beda potensial V dengan kuat arus dari hasil percobaan tabel 2. Nah, coba tabel 2 adalah ini, ya. Lalu yang terakhir buat kesimpulannya, ya. Baiklah, sekarang kita mulai. Ingat ya, Ibu ingatkan sekali lagi, kita pertama akan menggambarkan, ya, menggambarkan atau membuat rangkaian listrik seperti yang ada di sini, ya. Ada lampu dihubungkan ke sumber tegangan atau beda potensial dengan menggunakan kawat penghantar. Oke, ya. Ibu ke aplikasinya. Ini aplikasinya di sini, di pojok ini Ibu besarkan dulu. Nah, ya. Oke, kita ke aplikasinya. Nih. Jadi, Ibu butuh satu lampu. Ibu taruh di sini. Terus, Ibu hubungkan dengan suatu kawat penghantar. Ya. Satu Ibu taruh di kutub positif atau negatif. Satu lagi, satu positif, satu negatif. Maksud Ibu seperti itu. Lalu, kita masih butuh kawat penghantar, sambungkan ke sini, ya. Oke, satu lagi kawat penghantar, dihubungkan ke sini, dikecilin dulu dikit. Di sini kita letakkan baterai, nih baterainya. Nah, sambungkan lagi dengan kawat penghantar. Oke. Lalu masih kita ambil kawat penghantar. Ibu mau naruh di sini saklar. Nanti gunanya untuk bentar ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita ulang dulu. Iya. Nah, kalau diperbesar, kita lihat dulu ya. Ibu perbesar kira-kira. Nggak apa-apa lah. Supaya kelihatan ya. Udah kelihatan? Udah terpendek dikit ya, supaya kelihatan. Rapikan dulu dikit. Nah, di HP juga kalian bisa menggunakan ini, ya. Nah, kira-kira begini rangkaian listriknya. Kita butuh voltmeter untuk mengukur arus, ya. Oke, ini satu. Lagi kemana nih? Di sini. Tarik dulu. Kemana ini? Kecilin dulu ya. Soalnya dia bersembunyi. Oke, baru kita besarkan. Oke. Kita juga butuh ampermeter untuk mengukur kuat arus. Ya.
Apakah sudah keluar ampermeternya? Oh, belum. Coba kita ambil ampermeter ini dulu. Aduh, ini. Kita kecilin, mungkin dia bersembunyi. Oh, bersembunyi di sini. Oke. Voltmeter udah. Nah, iya. Nanti kalian lihat nilai tegangannya di sini ya, di voltmeter. Ini sengaja Ibu besarkan rangkaian listriknya supaya kelihatan nilai-nilainya. Oke, pertama kita hubungkan dulu saklarnya. Nah, kalian langsung ke lembar kerjanya tadi ya. Pada tabel 1 percobaan pertama kita tentukan dulu, maaf ya. Kita tentukan dulu nilai dari sumber tegangan. Sumber tegangannya Ibu tentukan. Ibu tentukan sebesar, untuk percobaan pertama ya, Ibu tentukan sebesar 12 volt. Kalian bisa lihat 12 volt itu dari hasil pengukuran pada voltmeter ini. Kelihatan kan angkanya? Nah, ini sudah 12 volt. Oke. Sekarang nilai resistornya kita tentukan. Nilai resistor yang Ibu tentukan pada percobaan pertama itu sebesar 3 ohm. Jadi tolong dicatat 3 ohm. Nih, tadi sebentar berubah dari 10 menjadi 3. Yang diambil bukan 10 ya, tapi 3. 3 ohm. Ini 3 ohm percobaan pertama. Maka akan mengalir arus. Nah, arus yang mengalir dapat kita ukur dengan menggunakan ampermeter. Ini ampermeternya. Arusnya sebesar nih 4 ampere. Silakan tulis pada tabel percobaan pertama. Oke, ya. Nah, pada percobaan keduanya nilai beda potensialnya tidak Ibu ubah. Tetap berapa? 12 volt. Ya. Yang Ibu ubah adalah nilai resistornya. Yang tadinya 3 ohm, ini kelihatan 3 ohm, Ibu ubah menjadi 6 ohm. 4, 5, 6. Oke. Terus, sejenak dia tadi berubah menjadi ada tulisan 6. Jadi ini 6. Nah, kalian bisa lihat tadi terangnya ketika 3 ohm. Diulang lagi ya, sekali lagi. Ketika 3 ohm, nih, ini dari yang tadi, yang nilai yang sudah Ibu jadi ubah 6 ya. Nih 3, kok 30 salah. 3 ohm. Nah, nih 3 ohm ya. 3 ohm ini terangnya seperti ini ya. Terus gerakan muatan listriknya bergerak dengan gerakan muatannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita ubah dari 3 menjadi 6. Ini percobaan kedua ya. Dengan kondisi masih 12 volt. Oke. Kita lihat nih. Nih. 6 ohm. Ya. Terangnya kalian bisa bedakan antara terang yang 3 ohm dengan yang sekarang 6 ohm. Ya. Kita hitung sekarang nilai kuat arusnya. Nilai kuat arusnya ditunjukkan seperti pada angka di sini. 2 ampere. Ya, dengan nilai hambatan 6 ohm. Ya.
Sekarang kita ubah lagi yang 6 ohm ini menjadi 12 ohm. Oke. Nih 12 ohm. Ya. Terangnya kalian bisa bedakan dari percobaan pertama dengan percobaan 2. Percobaan pertama tadi 3 ohm, percobaan kedua 6 ohm. Yang mana yang lebih terang? Terus gerakan muatannya juga terlihat lebih lambat ya dibandingkan dari kedua gerakan muatan yang tadi. Ya, sekarang kita hitung nilai kuat arusnya. Nilai kuat arus yang ditunjukkan adalah 1 ampere. Oke. Selesai sudah percobaan pada tabel pertama. Silakan sudah diisi nilai-nilainya. Ingat, sumber tegangannya dari tadi Ibu tidak ubah, tetap 12 volt. Ya. Yang Ibu ubah itu adalah nilai dari hambatannya. Ada yang 3 ohm, 6 ohm, dan 12 ohm. Ya. Ternyata menghasilkan nilai kuat arus yang tadi sudah kamu catat. Ya, berbeda-beda kan? Nah, dari hasil tabel itu silakan nanti buat grafik kuat arus terhadap resistornya, hambatannya. Nah, sekarang kita kembali ke percobaan kedua. Percobaan 2, bentar ya. Kalau kita putuskan arus, maka lampu tentu tidak akan menyala. Ya, ingat muatannya bergerak dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Berarti karena tadi arah gerak muatannya dari sini ke sini, ya. Berarti yang mana kutub positif? Ya betul ini. Ya, kutub negatif yang ini. Ya. Kalau Ibu balik misalnya, Ibu ulangkan dulu ya. Ibu balik, bukan Ibu hilangkan. Ibu balik, Ibu ambil. Bisa nggak ya dibalik? Aduh. Harus dikecilin dulu, bentar. Dibalik sama Ibu. Nah, dibalik ya sekarang. Oke. Ya, sekarang kita perbesar. Oke. Ingat tadi pada percobaan tabel 1 Ibu mengubah nilai resistornya, hambatannya. Tapi nilai sumber tegangannya Ibu kondisikan sama pada percobaan 1, 2, dan 3-nya. Ya. Nah, sekarang dibalik sama Ibu. Ini Ibu buat sama tetap, ya. Yang ini Ibu ubah-ubah. Ya, nanti kalian akan melihat bagaimana nilai kuat arusnya. Oke, kita buat dulu nilai resistornya. Ibu akan beri nilai resistornya sebesar 3 ohm. Oke, kita lihat. Nih, nilainya 3 ohm ya, kelihatan ya? 3 ohm. Nilainya 3 ohm. Ya. Ini pada percobaan 1, 2, dan 3 kita tetap menggunakan nilai ini, 3 ohm. Ya. Nah, yang Ibu ubah-ubah itu adalah nilai potensialnya. Ya. Yang pertama Ibu menggunakan nilai tegangannya sebesar 3 volt. Oke. 3 volt. Kita lihat benar nggak 3 volt? Oke. Tuh, 3 volt. Kenapa Ibu balik? Yang tadi kan yang hitam sebelah kanan ya. Ini sebelah kiri.
karena kutub positifnya sudah kita balik ya. Nah, maka arusnya nanti akan mengalir seperti ini. Kita lihat dari setelah kita hubungkan saklarnya. Tuh. Saklarnya dihubungkan, nilai tegangan pada percobaan yang pertama, ingat ya, nilai tegangannya 3 volt dengan hambatan 3 ohm. Ya, oke. Sekarang kita baca nilai kuat arusnya. Tuh, nilai kuat arusnya silakan dicatat sebesar 1 ampere. Oke, sekarang kan tadi kata Ibu ini jangan diubah-ubah pada percobaan tabel kedua. Yang kita ubah-ubah adalah nilai tegangannya. Kebalikan dari yang percobaan tabel pertama. Oke, kita ubah dulu ya. Ini Ibu mau ubah dengan nilai salah. Nih, kalian bisa lihat. Kita ukur. Nah, nilainya sebesar 6 volt. Ya, dengan nilai hambatan masih 3 ohm. Kita lihat berapa arus yang mengalir. Tuh, arus yang mengalir sebesar 2 ampere. Oke, lihat terangnya. Terang tadi, ya, terus gerakan muatannya, ya. Kalian bisa bedakan antara terang yang pertama, yang tadi 3 volt, dengan yang 6 volt ini. Ya, kalau kamu bingung, kita ulang yang 3 volt. Ini ya terangnya untuk 6 volt seperti ini. Sekarang kita ubah ketika terangnya hanya 3 volt. Tuh, kelihatan kan? Gerakan muatannya lebih lambat, terangnya segini. Tapi begitu kalian ubah menjadi 6 volt, maka akan terlihat perbedaannya. Oke. Nih, 6 volt, gerakannya lebih cepat dibandingkan 3 volt, terangnya juga berbeda. Catat di tabelnya ya, tabel kedua. Nah, terakhir Ibu akan mengubah. Lihat nanti terangnya bandingkan dengan yang akan Ibu ubah tegangannya nih. Ibu mengubah menjadi tuh. Ini terangnya bisa kalian bandingkan ketika dia 3 volt, 6 volt, dan sekarang 12 volt. Sekarang kita baca arusnya. Arusnya sebesar 4 ampere. Oke? Nah, silakan kabel kedua juga kalian buat grafik. Grafiknya adalah grafik tegangan terhadap kuat arus. Nah, setelah itu kalian bisa menjawab pertanyaan nomor 5, 6, dan 7. Nanti kalau sudah selesai, silakan difoto, ubah ke PDF, dan kirim ke Classroom Fisika. Ya. Tanggal pengumpulan nanti silakan baca di deskripsi pada Classroom Fisika. Ya. Oke. Nah, ini aplikasi ini yang kata Ibu bisa kalian download kalau kalian ingin mencoba-coba lagi di Play Store atau App Store ya. Dengan nama aplikasinya PET, PHET. Nah, di situ banyak, bukan hanya ini saja. Banyak percobaan-percobaan yang bisa kalian lakukan lagi ya. Ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada matematika. Tapi kayaknya berbayar ya. Oke. Nah, ini tidak hanya cuman ini aja ya. Tidak hanya cuman gambar ini aja. Kita bisa modifikasi dengan rangkaian listrik yang lain. Misalnya Ibu mau buat rangkaiannya, misalnya rangkaian seri, Ibu tambahkan lagi 1 di sini. Terus ini kena.
Terus tutup dulu ya. Disambungkan. Ingat nyambunginnya jangan salah. Ini salah nih. Ini harusnya ke sini. Oh, nggak bisa. Harus diulang lagi. Nah, alamak. Nggak mau berubah dianya. Gimana caranya? Wah, kurang besar sepertinya. Nah, kita jauhin dulu dikit ya. Ya, ini ke bawah. Jadi harus satu positif, satu negatif ya. Baru kita sambungkan lagi ke sini. Nah, kalau sudah tersambung, baru ini nanti akan mengalir. Nah, kenapa yang satu terang? Kenapa yang satu terang, satunya lebih redup atau kurang terang? Kita cek dari nilai hambatan. Oke. Oh, ini kurang diperbesar. Nih, yang ini 3 ohm. Ya, dengan sumber tegangannya Ibu gunakan 12 volt. Sekarang kita cek yang ini. Bisa nggak ya kalau langsung 2? Oh, itu. Yang ini 3 ohm, yang ini 10 ohm. Ya. Ternyata dengan hambatan yang nilainya lebih besar, keadaan terang lampu lebih terang dibandingkan dengan hambatan yang lebih kecil. Ya. Kenapa itu terjadi? Silakan nanti kalian bisa cari analisis ya. Kenapa seperti itu? Oke. Kalau misalnya kamu bertanya, Bu, gimana kalau nilai hambatannya sama? Apa yang terjadi? Ya pasti terangnya sama. Ya. Misalnya ini Ibu jadi 3 ohm. Oke. Ini 3 ohm. Ya, ini juga 3 ohm. Tuh, terangnya sama ya. Terangnya sama. Kalau dibalik, kalau misalnya ini 10 volt, 10 volt. Ini 10 ohm, ini 3 ohm, maka yang lebih terang tentu yang bagian sini. Ya. Oke. Ini rangkaian. Oh, kalau mau misalnya ngitung arusnya, karena ini sama, ya, pasti arusnya juga sama. Ya. Karena ini rangkaian seri, maksud Ibu, karena ini rangkaian seri, pasti nilai arusnya sama. Ini juga pasti 2 ampere. Oke ya. Kalau misalnya diubah, misalnya ini kembali jadi 10. Nah, jangan 10 ya. 12 deh. Supaya nanti hasilnya genap. Oke, kita cek. Tuh, ini 0,8, apa yang terjadi di sini? 0,8 juga. Walaupun ini berbeda nilai hambatannya. Kenapa? Karena pada rangkaian seri, nilai arus yang melewati pada tiap-tiap hambatan, nilai arusnya sama. Jadi makanya di sini tetap ini hasilnya 0,8, maka di sini pun 0,8. Ya. Beda kalau dia rangkaiannya paralel, ya. Kalau paralel kita ubah, misalnya kita mau ubah, kecilin dulu ya. Ini Ibu hilangkan dulu, taruh ya, ini diputuskan dulu arusnya. Oke, kita hilangkan. Waduh ini, tapi ini waktunya udah berapa menit ya? Sudah 29 menit. Ini lain kali aja ya. Untuk yang rangkaian paralelnya. Soalnya ini sudah 29 menit. Oke, Ibu akhiri dulu pelajaran hari ini. Silakan kumpulkan latihannya di Google Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.